Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah Al-Fatah. Saya tinggal di Manisi. Yang saya suka dari teman kelompok saya itu dapat diajak berdiskusi dengan baik. Nama saya Ika Khairunisa, saya tinggal di Ma'had UIN. Yang saya sukai dari teman sekelompok saya adalah dia mudah untuk diajak bekerja sama. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Siti Latifah dan rekan saya Ika Khairunisa. Di sini kami akan membagikan sebuah metode belajar yang mungkin dapat mengubah kita untuk mengkonsumsi informasi, yaitu dengan metode OASIS, yaitu OASIS. Kita akan membahas bagaimana cara belajar mandiri yang benar-benar efektif dan aplikatif. Ada 4 alasan utama kenapa metode ini dirumuskan. Yang pertama, masalah kuantitas versus kualitas, yang dimana banyak orang terjebak membaca banyak buku atau materi tanpa memahami esensinya. Kedua, adanya fenomena knowledge junkie, yaitu kondisi saat seseorang hanya kecanduan mengonsumsi materi atau teori tanpa pernah mengeksekusinya, jadi menjadi tindakan yang nyata. Ketiga, kebiasaan membaca ulang teks atau rereading secara pasif yang sebenarnya memberikan rasa paham yang palsu, padahal materinya sangat cepat terlupa setelah ujiannya selesai. Oleh karena itu, poin keempat adalah cara memformulasikannya metode OASIS sebagai sebuah kerangka kerja belajar yang efektif yang bisa menjembatani teori langsung atau tindakan yang nyata. Metode OASIS ini didasarkan pada sumber literatur yang kuat, baik dari kajian digital maupun buku teks fundamental. Untuk kajian digital, kami merujuk pada materi esensi retensi memori aktif oleh Jerry Rummer dan James Clear, serta teknik active reading dari sistem belajar mandiri dari Quora dan WikiHow. Sedangkan untuk buku teks fundamental, kami berlandaskan pada buku Make It Stick: The Science of Successful Learning karya Brown, Roediger, dan McDaniel tahun 2014 mengenai pentingnya retrieval practice atau mengingat kembali, serta buku Atomic Habits karya James Clear tahun 2018 mengenai teori pembentukan kebiasaan aksi yang terukur dan konsisten. Sekarang kita bedah pilar pertama dari metode ini, yaitu O, Orientation and Selective Filtering. Penjelasan strategi ini adalah kita dibiasakan untuk membaca sekilas daftar isi, subjudul, rangkuman bab, dan elemen visual lainnya. Tujuannya adalah untuk membangun peta konsep awal di otak kita sebelum membaca secara detail. Selain itu ada prinsip penting, yaitu read more books. Artinya jika sebuah materi atau bab buku dinilai tidak relevan dengan kebutuhan penyelesaian masalah atau target studi saat ini, jangan ragu untuk segera mengeliminasinya demi efisiensi waktu. Yang kedua adalah A, yaitu active analytical reading atau membaca analisis secara aktif, yaitu strategi utamanya adalah membagi teks ke dalam subbab-subbab kecil. Jadi kita tidak membaca satu bab penuh sekaligus agar fokus kita tetap terjaga. Yaitu di tahap ini kita menerapkan teknik marginalia dan stretch highlight, yaitu kita dibiasakan menulis coretan kritik, pertanyaan, atau kode simbol di pinggir halaman, yaitu kemudian untuk menyorotkan teksnya atau distabilkannya dilakukan secara ketat hanya pada kata kunci utama. Setelah satu paragraf selesai, kita pahami keseluruhannya. Pilar ketiga yaitu S, Synthesis dan Searchable Second Brain, yang berfokus pada sintetis dan dokumentasi digital. Langkah pertama adalah gunakan bahasa sendiri atau generation, yaitu menulis kembali
intisari atau formula materi menggunakan bahasa sendiri, yaitu untuk mengunci tingkat kepahaman yang mendalam. Langkah kedua yaitu membangun second brain, di mana kita mengetik ringkasan atau paragraf serta 3 ide kunci di platform digital seperti Google Drive, Notion atau yang lainnya. Hal ini membuat catatan kita bersifat searchable atau mudah dicari kembali melalui kata kunci kapanpun kita dibutuhkan. Pilar keempat adalah I, implementation focus atau fokus pada eksekusi nyata. Di sini kita dituntut untuk menjadi action junkie atau memutus rantai konsumsi teori pasif dengan mewajibkan adanya aplikasi praktis dari apa yang dibaca. Berdasarkan prinsip Atomic Habits, setelah membaca kita harus membuat daftar pendek berisi maksimal 3 poin aksi nyata. Contohnya, kita bisa langsung mencoba menurunkan rumus matematika secara manual atau mengimplementasikan baris kode program atau coding pada hari yang sama. Pilar terakhir adalah S, Space Retrieval and Recovery untuk evaluasi dan pemulihan. Space Retrieval Practice adalah teknik mengingat kembali ingatan yang mulai memudar dengan jeda waktu tertentu. Misalnya dengan menggunakan flashcards atau mencoba latihan soal tanpa melihat buku teks. Selain itu, kita juga harus melakukan optimalisasi jeda dan tidur dengan menggunakan manajemen waktu seperti teknik Pomodoro, serta menjaga tidur yang cukup selama 7-8 jam. Proses ini penting agar konsolidasi ingatan dari memori jangka pendek ke jangka panjang bisa berjalan permanen di otak kita. Sebagai kesimpulan, metodologi ini berhasil mengubah cara belajar tradisional yang pasti dan melelahkan menjadi sebuah sistem yang terstruktur, berbasis digital, dan berorientasi pada hasil yang nyata. Pesan kunci yang ingin kami sampaikan adalah belajar dengan sukses itu bukan tentang berapa lama atau berapa banyak materi yang kita tumpuk di dalam kepala, melainkan tentang seberapa aktif kita berinteraksi dengan ilmu tersebut dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya ingin sedikit bercerita mengenai proses penyelesaian tugas kami. Slide presentasi ini dibuat secara berkelompok melalui proses diskusi yang sangat seru. Kami saling bertukar pikiran, menyatukan ide-ide dari literatur yang kami baca, dan belajar mendisiplinkan diri untuk menyusun materi ini bersama-sama hingga selesai dengan baik. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.